Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di obrolan pagi untuk edisi hari ini Selasa 8 Desember 2020. Topik yang bakal kita angkat di obrolan pagi kali ini adalah menyongsong pembelajaran tatap muka. Di mana Mitra 104,6 FM, sejak mewabahnya COVID-19, tata cara pembelajaran dilakukan dengan metode dalam jaringan atau daring. Informasi belakangan ini bahwa pembelajaran tatap muka akan segera dibuka. Bahkan pada beberapa sekolah terutama di Pulau Jawa, tatap muka sudah mulai dilakukan. Lalu bagaimana dengan di Buleleng? Untuk itu di Studio Gempol 38 pagi ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang pastinya bakal menjawab tuntas terputar permasalahan yang bakal kita bicarakan di obrolan pagi kali ini. Ada Kadisdikpora Buleleng Bapak Made Astike SPDMM, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu, pemirsa di rumah. Oke, sehat Pak Nggih? Astungkare sehat, Mbak. Sehat selalu. Dan di sebelah Pak Kadis, ini juga sudah ada PLT Sekdisdikpora, Bapak Ido Bagus Gede Surya Barata SPD MAP. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tias. Selamat pagi, pemirsa Guntur yang ada di rumah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat selalu ya, Pak ya. Astungkare. Oke. Nah, membicarakan terkait tentang pembelajaran tatap muka yang bakal dilakukan. Izin dulu ya, Pak Kadis ya. Tias mau ke Pak Sekdis dulu. Apakah Disdikpora sendiri telah menerima surat edaran resmi untuk pembelajaran tatap muka di tahun 2021 ini? Iya, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis. Terkait dengan pembelajaran tatap muka, itu sebenarnya Disdikpora sudah melakukan persiapan-persiapan bersama Satuan Pendidikan. Kemarin, tanggal 20 November, terbit SKB 4 Menteri kembali. Ini yang ketiga sebenarnya dari SKB sebelumnya terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. SKB 4 Menteri ini menjadi SKB yang terbaru, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan itu membuat kesepakatan bersama untuk mengawal pendidikan di Indonesia. SKB 4 Menteri ini merupakan SKB yang terbaru saat ini ya, karena yang kemarin itu dihapuskan, dicabut, dan tidak diberlakukan lagi. Yang berlaku adalah yang terbaru yang pertanggal 20 November 2020. Penentuan kebijakan pembelajaran ini berfokus pada daerah yang dulunya ditentukan oleh zona, sekarang ditentukan oleh daerah. Karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui, memahami kondisi kebutuhan dan kapasitas daerahnya. Kemudian yang berikutnya, kondisi kebutuhan kapasitas kecamatan, desa, kelurahan pada satu satuan kabupaten itu dapat sangat bervariatif antara lokus satu dengan lokus yang lain. Kemudian pengambilan kebijakan sektor pendidikan daerah harus melalui pertimbangan yang holistik. Jadi itu sudah menjadi pertimbangan pusat sehingga terbitlah SKB ini yang memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten kota untuk memberikan izin terkait dengan pembelajaran tatap muka. Nah, izin ini diberikan nantinya memulai pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Itu tepatnya mulai bulan Januari. Kemudian pembelajaran tatap muka ini juga tidak berlangsung harus semuanya, gitu. Artinya tidak seluruh siswa masuk, ada mekanisme-mekanisme yang ditempuh. Terkait dengan itu juga Disdikpora atas arahan Bapak Kadis juga sudah mempersiapkan rancangan-rancangan terkait dengan bagaimana mekanisme yang akan dilakukan, terkait dengan kebijakan apa yang harus diambil oleh Satuan Pendidikan, termasuk koordinasi-koordinasi lintas sektoral. Jadi kami sudah menerima itu dan siap untuk dilaksanakan nanti di bulan Januari. Oke, jadi suratnya sudah ada gitu Sudah ya. ada. Berarti kewenangan itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemda gitu ya Pak Kadis ya. Berarti kalau seperti ini bahasanya Pemda juga bisa tidak mengeluarkan izin untuk sekolah melakukan pembelajaran tatap muka ini. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi Pak? Baik, makasih. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Sekdes, memang dari semenjak bulan Agustus yang lalu ya, kita sudah melakukan persiapan-persiapan, sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan melalui daring juga, by Zoom ya, untuk pelaksanaan persiapan kita menyongsong PTM ya. Tentu beberapa syarat nanti tentunya tadi sudah sampaikan oleh Pak PLT Sekretaris, itu dari SKB 1, SKB 2, dan SKB 3 memang banyak terjadi perubahan. Yang semula di zona hijau, kemudian diturunkan lagi peringkatnya menjadi ke hijau dan orange. Kemudian kuning ya. Yeah. Kemudian yang terakhir itu
tanpa zona ya, tanpa zona. Artinya nanti sebagaimana disampaikan Pak Sekdes tadi, memang daerah lah yang menentukan izin daripada tatap muka nanti ke depan. Memang dipersyaratkan beberapa hal tetap dilakukan sama dengan SKB 1 dan 2, yaitu sekolah tetap melakukan checklist dari daftar periksa yang telah beberapa kali kita sampaikan di media ya, media Guntur juga ya, terutama yaitu menyiapkan tempat-tempat cuci tangan, kemudian menyiapkan hand sanitizer, termogan, kemudian apalagi itu ya. Yang terakhir juga ada memang izin dari orang tua tetap harus ada ya. Yeah. Tetap harus ada. Semuanya ini ada hal yang penting di sini yang perlu dilakukan oleh sekolah nanti koordinasi ya. Koordinasi dengan petugas kesehatan yang terdekat. Apakah itu bidan atau puskesmas yang terdekat. Intinya dari petugas kesehatan. Nah, kemudian setelah ini semuanya terpenuhi, dipersyaratkan bahwa satuan-satuan pendidikan itu membuat pola ya dari anak-anak yang diberikan izin dari orang tuanya. Nah, itu kondisinya sudah diatur oleh SKB 4 Menteri bahwa untuk di tingkat PAUD yang semula isinya di satuan pendidikan 15 itu hanya diisi 5. Nanti kemungkinan akan terjadi nge-shift, atau kalau untuk anak-anak PAUD kan tidak mungkin untuk dilakukan shift ya. Dan orang tua juga tidak boleh menunggu, nanti banyak nanti hal-hal ketentuan umum dan khusus yang tersirat di dalam SKB 4 Menteri yang perlu dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian untuk melaksanakan daripada PTM ini, jadi kondisi dari masing-masing kecamatan kita pasti berbeda. Ya, kemudian data kesiapan dan sebagainya. Nanti yang terpenting itu sekarang adalah sekolah yang meminta izin dulu ya kepada kita untuk diizinkan atau tidak kami melaksanakan tatap muka itu dari sekolah ya. Tentu dengan data kesiapan itu kita sudah lakukan dari awal, sudah melakukan beberapa rapat-rapat koordinasi persiapan dengan hal itu dari sumber dana yang digunakan juga ya kepada satuan pendidikan. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, maka sekolah membuat pola. Seperti tadi, kalau di PAUD hanya 5 maksimal. Kalau yang di pendidikan dasar itu rata-rata, baik SD, SMP, kalau boleh saya sebut SMA dan SMK juga ya, itu maksimal isinya hanya 16. Setengah dari standar dari isi kelas itu. Yang rata-rata kan 32. Kalau di SD 28, tetapi tetap dimaksimalkan itu menjadi 16. Nah, untuk jam tatap muka itu tidak harus sebagaimana tuntutan daripada kurikulum itu. Jadi nggak seperti yang waktu masa sebelum pandemi seperti itu berarti masa Pak? Sekarang itu kan new normal ya. Jadi tidak sama dengan normal yang sebelumnya itu. Jadi yang terpenting ini kan memberikan rasa aman untuk anak-anak dalam proses pembelajaran. Aman itu dalam dimaksud kita sudah bisa sekolah, ketemu dengan teman-temannya, kemudian rasa rindu dengan gurunya, itu kan mulai. Jadi jamnya tidak jatuh. Tetapi ada syarat-syarat khusus juga yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik guru, anak-anak maupun orang tua. Ya, tentunya tetap pakai masker, jaga jarak, dan selama anak-anak melakukan proses pembelajaran nantinya di bulan Januari itu tidak ada boleh yang nunggu. Dan anak-anak harus sudah membawa bekal dari rumah. Bekal yang dimaksud itu adalah berupa makanan maupun minuman. Karena selama barangkali bulan pertama sampai dengan bulan kedua itu kantin tidak boleh buka. Kantin tidak boleh buka sehingga anak-anak fokus, anak-anak tidak istirahat. Waktunya juga tidak terlalu banyak. Yang terpenting bisa tatap muka dan rindu dengan teman, rindu dengan sekolah, rindu dengan gurunya, anak-anak sudah bisa terobati.
Oke, seperti itu. Nah, lalu apa alasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng sendiri untuk ikut memberikan izin untuk sekolah-sekolah di Buleleng menyelenggarakan pendidikan tatap muka ini, Pak? Kalau izin itu bukan dinas pendidikan ya, Oke. bukan dinas pendidikan yang nanti kita yang memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengajukan kepada pimpinan kita bahwa satuan pendidikan ini sesuai dengan checklist dan pengamatan dari kita dan survei ke lapangan ini memenuhi syarat. Sesuai dengan peraturan SKB 4 Menteri tertanggal 20 November 2020 kemarin bahwa ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin. Iya. Nah, setelah itu pimpinan tentu mengkaji. Oke, barangkali untuk sekolah ini bisa melaksanakan tatap muka dengan catatan 1, 2, 3 dan sebagainya sebagaimana dipersyaratkan itu, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus. Oke, seperti itu. Nah, lalu hingga kini apakah semua sekolah masih menerapkan metode daring atau mungkin sudah ada beberapa sekolah yang melakukan tatap muka? Kalau daring barangkali tidak begitu optimal ya. Ya. Di kita sudah pernah melaksanakan beberapa monitoring ya. Hampir sebagian besar juga di wilayah perkotaan daring. Yang di pedesaan itu melakukan pembelajaran jarak jauh sifatnya. Jadi guru-guru mendatangi beberapa rumah penduduk yang anak-anaknya di sekitar itu ada anak usia sekolah di kelas yang sama ataupun di kelas yang beragam. Jadi guru cukup lumayan kegiatannya pada saat pandemi ini. Beliau harus melaksanakan pembelajaran tatap muka, PJJ ya, jarak jauh. Juga anak-anak yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran daring, beliau juga melaksanakan pembelajaran daring. Jadi cukup kompleks di masa ini. Jadi tugas guru di masa pandemi cukup berat, ya, melaksanakan daring. Dan pihak juga harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, jika seperti itu, tadi juga sempat disinggung mengenai syaratnya salah satunya izin orang tua. Apakah hal ini bakal membuat tugas dari para guru-guru itu bertambah nantinya ketika pembelajaran tatap muka ini berlangsung? Iya, jadi pada prinsipnya SKB 4 Menteri tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan pertama untuk anak-anaknya, kedua guru-guru, yang ketiga juga orang tua dan masyarakat. Jadi itu yang perlu kita jaga, sehingga tetap kita harus mengacu kepada itu. Oke, nah seperti itu. Lalu ini kan SK-nya baru terbit 20 November ya kalau tidak salah tadi. Tapi tadi Pak Kadis juga sempat menyinggung bahwa persiapan untuk PJJ-nya itu dari Agustus sudah dipersiapkan. Apakah waktu itu cukup untuk nanti kita menyambut tahun ajaran genap di 2021? Saya pikir di bulan Agustus sampai dengan Agustus itu sudah cukup ya. Karena di persiapan itu sebenarnya sudah diamanatkan pada saat SE nomor 4, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekolah wajib menyiapkan satu tempat cukai. Itu semua di SE nomor 4 pada bulan April sebenarnya. Tapi SKB-nya itu di bulan Agustus. Nah, saat itu dari bulan April itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan bahwa terjadinya relaksasi dana BOS. Penggunaan dana BOS untuk menyikapi atau mengantisipasi penyebaran COVID di satuan-satuan pendidikan agar tidak terjadi klaster di sekolah. Tentu apa? Ya, memotong mata rantai daripada COVID itu dengan penyemprotan. Pada saat itu sudah disiapkan semua. Sudah disiapkan semua. Lalu siapa yang nanti bakal memeriksa Pak untuk satuan-satuan pendidikan? Apakah mereka memang benar-benar layak sekolahnya untuk diberikan izin melakukan tatap muka atau tidak dari Distipora sendiri? Sebenarnya evaluasi dulu, evaluasi diri sendiri dulu, kemudian disampaikan kepada kita. Kita mau ke lapangan. Ya, kita gerakkan seluruh stakeholder yang ada, khususnya pengawas, Korwil, dan bagian-bagian bidang-bidang yang kita punya, baik bidang PAUD, bidang PSD, dan PSMP, semua turun ke lapangan mengecek semua itu. Ketika ada yang kurang, maka disarankan ini ditambah, misalnya tempat-tempatnya belum cukup nih. Setiap ruang misalnya harus ada di depan-depan kelasnya. Nah, itu tetap kita
pacu mereka untuk menyiapkan diri. Oke, berarti ada evaluasi yang bakal Ya, tetap dilakukan dilakukan seperti itu. evaluasi. Nah, lalu dari Dikdikpora sendiri apakah akan ada kolaborasi dengan dinas-dinas terkait lainnya, mungkin dinas kesehatan atau mungkin dengan Satgas COVID mungkin, Pak? Kalau dengan Satgas COVID sudah pasti, ya sudah pasti kita nantinya akan minta izin dengan pimpinan. Apapun kondisi daripada sekolah dari semenjak diterbitkannya SKB pertama, SKB yang kedua, bahkan saat landai kita kemarin kita di SKB yang kedua harus ditunggu dulu landainya barangkali sebulan. Ternyata hanya seminggu sudah naik lagi kan statusnya. Nah ini itulah yang dimaksud kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan, tentu dengan puskesmas, ya, dengan pustu-pustunya juga, puskesmas pembantu yang ada di masing-masing desa. Itu kalau kita sudah sampaikan. Nah, sekolah juga kita sudah peringatkan untuk bahwa kesiapan yang terakhir itu harus ada koordinasi dengan petugas-petugas kesehatan terdekat. Oke, apa tugasnya dari petugas-petugas kesehatan itu nantinya, Pak? Nah, dari dinas satuan pendidikan itu barangkali nanti kalau ada sesuatu nanti hal yang ada di sekolah, nanti tugas kesehatan yang terdekat sudah sigap dengan apa yang sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan tupoksi daripada tenaga kesehatan itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Kadis. Tias mau ke Pak Ida Bagus Gede Surya Barata dulu selaku PLT Sekdikpora gitu ya. Nah, belum lama ini Tias juga sempat dengar, tadi juga sempat disinggung mengenai izin dari para orang tua untuk memberikan anaknya melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, apa hasil dari izin yang disebarkan kepada orang tua? Apakah sebagian besar dari para orang tua siswa ini setuju atau ada pertimbangan lain dari mereka? Seperti yang disampaikan juga dalam beberapa kesempatan oleh Bapak Kadis bahwa izin orang tua itu bukan bersifat footing. Jadi kalau banyak yang memilih PTM berarti bukan harus PTM semua, tidak. Jadi izin ini murni untuk kesiapan satuan pendidikan sendiri untuk mendesain bagaimana pola pembelajaran tatap muka di era baru ini. Jadi izin ini seandainya 90% dari kapasitas atau jumlah siswa orang tua memilih anaknya PTM, berarti dari 90% itulah mereka berhitung seperti apa kebijakan sekolah untuk mengatur diri sesuai dengan prokes yang ditetapkan dalam SKB niki. Misalnya kehadiran harus 50% dari kapasitas ruangan, berarti dia harus menyiapkan desain tempat duduk anak-anak itu sebanyak 50%. Kemudian flow-nya seperti apa, alur masuk keluarnya itu seperti apa, kemudian tidak lagi terikat pada jam seperti dulu. Kita mungkin dalam satu periode pembelajaran itu diisi dengan 3 JP gitu misalnya, selesai itu mereka harus pulang. Jadi disusul oleh shift berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi yang tidak setuju itu pun dapat pelayanan di rumah, tetap belajar dari rumah BDR. Apakah itu melalui online ataupun PJJ gitu. Itu sudah disiapkan. Jadi mereka baik yang setuju maupun tidak setuju dengan surat pernyataan itu tetap mendapat pelayanan pendidikan. Nah, inilah yang disampaikan Bapak tadi, ekstra. Guru itu memang harus memiliki ekstra kepekerjaan lah sekarang di saat ini, harus mengajar di 2 tempat dengan 2 tipe yang berbeda. Belum lagi sekolah yang padat siswanya, yang dulunya double shift. Nah, sekarang harus memformulasi diri seperti apa. Bagaimana pola pembelajaran PTM-nya, bagaimana pola pengaturan guru-guru yang bertugas untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Oke, berarti skema pembelajaran ini itu sendiri diserahkan ke sekolah masing-masing berarti? Betul. Jadi satuan pendidikan yang paling tahu kondisi antara siswa, guru dan kondisi sekolahnya, mereka lah yang menyesuaikan nantinya. Dari itu seperti arahan Bapak Kadis, sekolah yang mengajukan, Bapak kami siap untuk PTM. Jadi begitu menyatakan itu kita evaluasi, baru kita rekomendasi kepada pimpinan untuk diterbitkan izin untuk pembukaan. Oke, apakah sampai saat ini sudah ada sekolah yang meminta izin tersebut, Pak? Sampai saat ini belum. Belum, karena kan rencana awal itu kita sudah sempat Bapak ya, sudah akan membuka itu, ternyata ada SKB baru gitu. Ini berdasarkan SKB yang kedua kemarin kita sudah siap. Kita sudah ajukan ke gugus tugas untuk mempersiapkan itu, karena zona kita sempat kuning ya. Dan bertahan sampai saat ini juga di kuning, ternyata ada SKB baru. Nah, kita agar tidak fluktuatif nanti dari sisi kondisi, lebih baik kita tunggu nanti kesiapan di Januari.
Kita juga anak-anak sudah evaluasi saat ini, sudah berakhir evaluasi kegiatan PAS ya, penilaian akhir semester sudah selesai, sehingga kita fokus pada di Januari nanti. Oke, berarti nanti Januari kita bisa melihatnya seperti itu, bisa dibilang. Ya, Astungkare. Nah, lalu bagaimana kesiapan dari sekolah-sekolah, terutama dari sisi fasilitas protokol kesehatan? Kan itu yang paling ditekankan. Berdasarkan hasil Google Form yang kami kirim, jadi sekolah sudah menunjukkan kesiapan dan hasil Monep juga, karena dari Google Form itu ada beberapa sekolah yang masih belum. Ternyata Bapak Kades memerintahkan seperti disampaikan tadi, seluruh bidang bergerak untuk memantau ke masing-masing sekolah. Ya, hasilnya mereka mempersiapkan untuk minimal daftar periksa itu sudah protokol kesehatan. Jadi sarana kesehatan sudah siap, kemudian juga termasuk surat izin tadi, tinggal menunggu sekarang pola pembelajaran yang harus mereka desain seperti apa, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi pada prinsipnya sarana kesehatan sudah mereka miliki semua. Oke, nah untuk fasilitas kesehatannya ini, sarana kesehatan yang harus disediakan kayak wastafel, itukah apakah ada kayak aturan khusus, misalnya satu kelas harus ada di depannya atau bagaimana? Jangan sampai nanti satu sekolah malah satu wastafel dia punyanya. Sudah ada rasio, itu 160, itu sudah. Untuk termogan 160, untuk wastafel 132. Jadi satu kelas diharapkan ada satu itu. Oke. Dan pembiayaannya sudah diatur juga melalui relaksasi, artinya dulu dana BOS itu harus untuk ini, sekarang pure disilakan untuk keperluan pemenuhan protokol kesehatan ini sudah diberikan keleluasan untuk itu. Nah, lalu untuk pembelajaran olahraga bagaimana? Apakah dari Disdikpora sendiri ada memiliki saran tentang skema pembelajaran olahraga ini di sekolah, Pak? Untuk pembelajaran olahraga itu diharapkan tetap mandiri. Masih, jadi tidak diberikan ruang untuk ekstrakurikuler, belum juga, karena ada dua fase dalam SKB ini, fase transisi dan fase kenormalan baru. Fase transisi ini nanti selama 2 bulan dari mulai dibuka, itu akan dievaluasi lagi seperti apa. Kemudian setelah fase mandiri mereka lulus, artinya tidak dicabut izinnya, berarti mereka masuk ke fase kenormalan baru. Di sana mungkin mulai diterapkan atau diberikan izin untuk lakukan kegiatan olahraga, walaupun tetap menjaga prokes, salah satunya adalah social distancing dan penggunaan alat yang tidak bertukar. Gitu, seperti itu. Berarti mandiri. Apakah teori juga tidak didapatkan untuk pembelajaran olahraga? Kalau teori ya. Teori tetap berarti. Ya. Jadi prakteknya mandiri. Kalau yang sudah berjalan, mereka diberikan teori, kemudian diberikan video, anak-anak merekam, kemudian melakukan gerakan. Dan itu juga terjadi di PJJ. Di PJJ juga dipolakan seperti itu. Guru datang dengan peserta yang sangat-sangat terbatas, itu memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Berarti pendidikannya itu memang benar-benar berbeda ya jika dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19 itu ya. Penyesuaian. Nah, lalu apakah ada semacam masa uji coba, misalnya berapa bulan dilihat dulu perkembangannya lalu nanti dievaluasi atau bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu di fase kementerian ini ada di SKB 4 ini ada dua tahap transisi dan tahap new normal. Jadi 2 bulan setelah diberlakukan ini diadakan evaluasi. Manakala izin tidak dicabut, berarti mereka sudah masuk ke tahapan new normal. Tahapan new normal tetap polanya seperti ini, gitu. Jadi tidak lagi kembali ke normal dulu, gitu. Jadi tetap ada pembatasan peserta didik, ada pembatasan pola pembelajaran, ada pembatasan aktivitas di sekolah. Jadi tetap memang itulah menjadi normalnya kita, gitu. Kenormalan baru bagi kita, gitu. Baik. Terima kasih. Menarik sekali ya apa yang dijelaskan tadi. Nanti kita bakal lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin bertanya seputar menyongsong pembelajaran tatap muka, Anda bisa bergabung di 23455. Tapi nanti setelah beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.